Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Nanti kalau Ibu tanya kabar, kalian boleh tepuk. Sudah tahu tepuk semangat? Yuk kita belajar dulu. Ibu kasih contoh. Tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Ya, yang semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, hari ini tadi sudah jajan semua? Sudah. Iya, jadi perutnya setelah istirahat sudah kenyang semua? Sudah. Iya, jadi sudah siap menerima materi dari Ibu. Nah, hari ini kalian tujuannya berkumpul di ruang BK ini, Ibu akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Hari ini Ibu akan menerapkan 7 jurus BK hebat. Apa? 7 jurus BKM. Iya, BK itu ada 7 jurus. Kali ini Ibu akan memakai jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi atau daya lenting atau saya lenting. Sebelumnya Ibu bertanya, kalian pernah nggak kecewa? Kalian pernah nggak merasa gagal? Pernah. Coba Ibu mau tanya lagi, ketika kalian kecewa, ketika kalian gagal, apa yang akan kalian lakukan? Nangis boleh. Oke, ada lagi selain nangis? Pasrah. Ini ada yang bisik-bisik pasrah. Oh, pasrah menerima keadaan. Ada lagi yang mau menjawab? Apa nggak keluar dari kamar berhari-hari? Ada yang seperti itu? Enggak ya, enggak ada. Harus tuh semangat. Ketika kita gagal, ketika kita tidak berhasil sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus apa? Supaya kita bisa bangun lagi, bangkit lagi, harus semangat. Oke, next. Nah, Ibu tadi tanya, pernah nggak gagal? Pernah ya, Ibu pun pernah gagal. Tapi ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh apa? Menyerah. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Never give up. Tidak apa? Tidak boleh menyerah. Suaranya yang keras. Next. Nah, resiliensi apa? Sudah pernah dengar belum sebelumnya? Baru kali ini dengar? Ya, resiliensi atau daya lenting atau saya lenting adalah kemampuan untuk bangkit kembali saat menghadapi kesulitan atau masalah. Pernah nggak merasakan rasa resiliensi pada diri kalian masing-masing? Pernah. Misalnya kalau di sekolah Ibu kasih contoh. Nanti kalau setuju berarti benar sehari-hari kalian lakukan. Misalnya di kelas A, Gendis, Ibu kasih contoh, Kiran. Waktu ulangan matematika nilainya tidak sesuai dengan harapan. Pernah? Pernah. Apa yang kalian lakukan? Nangis. Oke, Gendis? Introspeksi diri. Ada nggak muncul di dalam hati kecil kalian itu, saya harus bangkit, saya harus semangat supaya lebih baik lagi. Ada nggak? Ada. Nah, itu yang disebut resiliensi atau daya lenting atau saya lenting. Tidak mudah menyerah walaupun menghadapi rintangan. Oke. Nah, kita mau main games. Games membangun menara. Bangunlah menara dengan kartu. Di sini ada menara apa ya? Menara Eiffel. Menara Eiffel. Di mana tempatnya? Di Paris. Menara itu kalau dilihat dari jauh terlihat menjulang. Kalau dilihat dari dekat pun kelihatan. Nah, nanti Ibu kasih medianya kartu. Nanti silakan kalian membuat 2 kelompok. Kartunya sudah Ibu siapkan. Silakan
kalian membuat 2 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok ada tugasnya, yaitu untuk membuat kartu menjadi sebuah menara. Bu, mau buat menara Eiffel? Boleh, silahkan. Mau membuat menara miring? Boleh, silahkan. Sekreatif kelompok kalian. Kemudian, nanti di sini ada 14 ya, 14 siswa. Nanti dibagi 7-7. Nanti tugasnya yang laki-laki menjadi perusak atau perusuh. Ya, perusuh itu bagaimana tugasnya? Nanti tugas perusuh atau perusak itu atau pengganggu itu adalah bagaimana cara kalian untuk merobohkan menara lawan. Ya, menara temannya dirobohkan, tapi dengan cara apa? Tidak boleh ditendang, tidak boleh dipakai tangan, diganggu, tidak boleh, tapi dengan cara meniup. Bisa nggak kira-kira kalau kartu ini ditiup, roboh? Bisa, sangat mudah ya. Iya, tapi nanti Ibu kasih bantuan, nanti Ibu kasih isolasi yang panjang, dan panjangnya pun itu terbatas, jadi silakan menggunakan bantuan isolasi untuk membuat bagaimana caranya menara ini kokoh berdiri. Nanti ketika perusuh datang, pengganggu datang, menara itu tidak jatuh, tidak roboh, tidak rusak. Paham? Oke, silahkan membuat kelompok. Silakan membuat kelompok. Mulai. Silahkan bentuk menaranya seperti apa sesuai dengan kreatif masing-masing. Boleh saling berdempetan supaya tidak dicontoh? Boleh, silahkan. Silahkan. Boleh langsung mulai. Itu ada gunting, silakan digunting bagaimana caranya. Isolasi itu cukup untuk membuat satu menara utuh. Iya, boleh, mau digit, mau banyak terserah. Tapi nanti Ibu tidak ada penambahan isolasi dari Ibu. Tidak ada, sudah cukup hanya itu. Tolong ini nempelin itu. Boleh bantu, boleh dibantu. Tinggal sedikit kartunya? Ya. Sudah mau selesai kelompok 2. Apa? Selasi. Ada yang curi-curi pandang. Ya, tugasnya menutupi ya bangunan menaranya supaya tidak dicuri-curi pandang. Ada yang curi-curi pandang. Tanganmu kenapa lah kali ini? Udah tinggal orang Jawa TV, dia belum di Jawa TV coba. Oh, kita kurang mana? Kalau habis kartunya berarti menaranya selesai. Oh, sebagus apa? Ini kepanjangan loh. Ini kepanjangan. Kurangin sedikit gak sih? Satu. Kau ini isolasi. Taruhin udah. Yeay, coba minggir dulu. Minggir dulu. Coba kelompok 2 minggir dulu. Kalau sudah hati-hati, boleh diambil. Nah, oke, coba perhatikan. Karena semuanya menaranya sudah roboh, coba sekarang Ibu kasih lembar untuk kalian selesaikan. Ya, lembar untuk kalian selesaikan karena nanti kalau ngulang lagi tidak selesai. Iya,
Lain kali ya kita main kartu, silakan diisi. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan di. Ya, kelompok 1. Bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dari dalam diri kalian atau kelompok? Apakah kalian merasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Kami tertawa sedikit, tapi juga kecewa karena seru bisa bermain bersama kelompok. Dan juga kami kembali semangat untuk membangun menara lagi. Yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun menara kembali dari puing-puing? Dari daya lenting kita belajar bahwa kegagalan adalah sesuatu yang bukan untuk kita sesali, tapi sebaliknya harus kita jadikan motivasi untuk membangun semangat untuk kembali bangkit dari kegagalan. Yang ketiga, di luar permainan ini coba pikirkan bagaimana pengalaman di kehidupan nyata, baik di rumah atau di sekolah, di mana kalian merasa menara kalian roboh, bagaimana kalian merespon situasi itu. Rasa kecewa atas kegagalan yang kami alami, dan dari kegagalan itu kita belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Oke, boleh kasih aplaus. Oke, yang intinya adalah dari pertanyaan yang Ibu ada pada LKPD kalian, yaitu ketika menara kalian itu roboh, kalian tidak boleh apa? Menyerah. Harus apa? Harus bangkit kembali. Boleh menangis, boleh tertawa, tapi kita harus bangkit lagi, harus membangun kembali menara. Oke, kita akan lanjut ke materi. Oke, silakan. Silakan. Boleh berkelompok, silakan tetap berkelompok. Oke, kita lanjut ke materi. Ya. Coba sekarang perhatikan, mengapa resiliensi itu penting? Yang pertama adalah membantu menghadapi tantangan dengan tenang. Walaupun pertamanya agak sedikit kecewa, deg-degan, nangis, sedih, kemudian membuat lebih percaya diri. Tidak mudah stres atau putus asa. Menjadi pribadi yang lebih kuat. Ciri-ciri anak yang resilient. Coba kalian termasuk nggak ada di dalam tubuh kalian, diri kalian seperti ini. Mampu mengendalikan emosi. Mampu? Mampu, hebat. Mampu berpikir positif. Mampu. Punya semangat pantang menyerah. Oke, bisa mencari solusi saat ada masalah. Oke, hebat. Next. Cara menumbuhkan resiliensi, yaitu berpikir positif dalam segala situasi, meminta dukungan dari keluarga dan teman, karena dukungan dari keluarga dan teman itu sangat penting. Belajar dari kesalahan, bukan menyerah. Tetapkan tujuan yang jelas. Bagaimana sih tujuan saya nanti ketika saya putus asa, saya gagal, saya bangkit lagi, tujuannya juga harus jelas. Kemudian melatih kesabaran dan ketekunan. Seperti tadi, Ibu mau tanya, filosofi dari games membangun menara itu apa? Maknanya apa? Membangun kerjasama. Oke. Kemudian sabar. Kemudian kalau tadi sebelum ada pengganggu datang untuk mengacaukan menara kalian sudah roboh. Nah kan, semuanya, nggak cuma kelompok 1 dan 2, semuanya belum bekerja, pengganggunya sudah roboh. Bagaimana? Berusaha lagi untuk membangun atau bagaimana kalau roboh? Berusaha. Berarti daya resiliensi kalian bagus. Lanjut. Contoh sikap lenting. Saya lenting di sekolah, tetap berusaha saat nilai ulangan rendah. Nomor 1? Ya, oke. Nomor 2, tidak menyerah saat gagal lomba, mencoba dan mencoba lagi.
Ya? Pernah tidak? Pernah. Bangkit dari kesalahan dan memperbaiki diri. Iya. Menolong teman walaupun sedang sibuk. Semangat. Oke. Next ya, manfaat resiliensi. Di sini ada gambar sukses. Sukses itu, nah ini ibarat jembatannya itu tidak mudah, tidak sulit. Karena sukses itu harus ada waktu yang dikorbankan, tenaga, pikiran yang dikorbankan. Nanti ujungnya adalah apa? Sukses. Ada peribahasanya, berakit-rakit dahulu. Ya, jadi kita harus sakit dulu, kita harus susah dulu, tapi nanti hasilnya sesuai dengan keinginan kita, memuaskan. Manfaatnya adalah lebih siap menghadapi masalah, menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, tidak mudah terpengaruh hal negatif, lebih sukses dalam belajar dan kehidupan. Oke, next. Kesimpulannya, coba kesimpulannya dengan bahasa kalian sendiri, kegiatan kita hari ini apa? Tidak pantang menyerah. Oke, bagus. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 apa? Tetap semangat meraih kesuksesan. Oke. Resiliensi atau sikap silencing penting dimiliki siswa SMP. Jadi ini tidak harus siswa SMP, semua individu ya. Jadi supaya tidak mudah menyerah. Kemudian dengan resiliensi kita bisa bangkit dari masalah, tetap semangat dan meraih kesuksesan. Never give up. Mencoba memang tidak menjamin keberhasilan. Namun ketika kamu diam, pasti kamu akan gagal. Setuju? Setuju. Oke, sebelum kita akhiri, kita mau tepuk semangat lagi yang semangat. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Hari ini waktunya Ibu sudah memberikan 7 jurus BK hebat, yaitu jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Ibu harap nanti keluar dari ruang BK ini kalian semakin tambah bersemangat apabila menghadapi masalah, menghadapi tantangan, rintangan. Ingat, resiliensi. Apa itu? Tidak pantang, never give up. Oke, tepuk tangan lagi. Ibu akhiri, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.